Saudara, salah satu kejahatan yang harus kita jauhi adalah kepura-puraan. Paulus mengingatkan jemaat di kota Kolose, Kolose pasal 2 ayat yang ke-18, 19. Janganlah kemenanganmu digagalkan oleh orang yang berpura-pura. Saya ingat bagaimana Raja Herodes berpura-pura hendak menyembah Yesus. Ya. Dia panggil orang-orang Majus. Orang Majus punya pikiran yang logis. Ya, Yesus itu digambarkan dengan bintang yang luar biasa. Sekali lagi, orang Majus bukan peramal ya. Yesus tidak ada hubungan dengan peramal. Jangan salah. Ya, memang mereka ahli bintang, tapi bukan orang-orang yang bisa meramal. Karena tidak ada hubungan sama sekali Yesus dengan hal-hal mistik seperti itu. Tapi mereka adalah orang-orang pandai dan mereka tahu yang lahir ini raja yang maha besar dan yang terbesar, sebab itu lahirnya pasti di kota besar, di Yerusalem. Ya. Ternyata Yesus lahirnya di desa kecil. Bethlehem tidak ada di dalam peta waktu itu. Saudara, raja yang satu ini berbeda. Saya ingat Napoleon Bonaparte pernah berkata, raja yang satu ini berbeda. Dia raja tapi tidak punya tentara. Dia raja tapi tidak punya istana. Dia raja tapi ibunya bukan ratu. Biasanya raja itu ibunya pasti queen, ratu. Siapa nama raja itu saudara? Wah belum mantep. Siapa nama raja itu? Tepuk tangan buat Yesus, amin. Napoleon Bonaparte aja pernah mengakui seperti ini. Saya baca saya kaget, wah luar biasa. Dia bilang raja yang satu ini tidak punya tentara, tidak punya istana. Ibunya pun bukan ratu. Siapa lagi itu? Yesus. Saudara-saudaraku. Tapi Herodes berpura-pura. Ya, kamu selidiki dulu lah, nanti balik ya. Saya juga mau menyembah Yesus. Saya tulis padahal Herodes bermaksud hendak membunuh bayi Yesus. Itulah kejahatan Herodes yang hampir saja menggagalkan kemenangan orang Majus. Jadi Paulus berkata janganlah kemenanganmu digagalkan oleh orang-orang yang berpura-pura. Karena kemenangan orang Majus hampir digagalkan oleh kepura-puraan Raja Herodes. Kalau orang Majus kembali habis dia. Tapi Tuhan ingatkan kamu harus lewat jalan baru. Jangan lewat jalan yang lama. Jangan kembali kepada hidup yang lama. Saudara akan dimakan, dihabiskan oleh Herodes. Ya, lewat jalan baru yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Amin. Coba surat Kolose kita baca. Kolose 2 ayat yang ke-18. Ya, kita baca sama-sama 2, 3. Janganlah kamu biarkan sama-sama apa? Kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Hati-hati ya saudaraku. Herodes waktu mendengar pertanyaan di manakah raja yang baru lahir. Orang Majus cari raja. Datang cari raja, bukan cari pemimpin agama. Yesus datang bukan untuk mendirikan agama. No, bukan. Dia raja. Raja segala raja. Amin. Dialah raja. Katakan. Raja. Yes. Dialah Tuhan. Tuhan. Namanya Yesus. Oh, dialah raja. Amin. Dia datang bukan untuk ya mencari pemimpin agama. Dia datang cari raja. Bagi Herodes, raja itu dia. Tidak boleh ada yang lain. Herodes yang satu ini kejam. Dia pernah bunuh anaknya sendiri dan salah satu istrinya. Karena dia curiga istri dan salah satu istri dan anaknya kandung itu hendak melawan dia, memberontak sama dia. Bodoh sekali Herodes ini. Seharusnya kalau dia punya anak yang berpotensi. Saya bangga kalau anak saya, Pastor Michael,
Pastor Andrew, mereka dua-duanya dokter ya. Cuma Pastor Michael tidak OAS gitu aja bedanya. Mereka lebih hebat dari saya bangga. Kalau khotbah mereka lebih bagus, mereka diurapi lebih dari saya malah bersyukur gitu. Ini kemajuan. Kalau generasi penerus lebih jelek dari generasi sebelumnya, itu kemunduran. Betul? Herodes ini penuh kecurigaan. Dia bilang ini saingan saya, mesti saya habisin ini. Natal mengingatkan kita tentang persaingan. Bolehkah orang Kristen bersaing? Boleh. Bisnis bersaing, bagus. Ya. Gereja-gereja pun bersaing, it's okay. Tapi jangan pakai cara Herodes. Jangan pakai trik-trik yang kotor, saling menjelekkan, saling menjatuhkan, ya. Supaya yang lain sepi, lalu datang ke sini. Jangan. Tuhan itu adil. Di pasar tuh bakul lombok jejer-jejer, tapi punya langganan sendiri-sendiri. Kok nggak ada yang bilang amin? Orang jual lombok itu, wah berapa puluh orang. Tapi heran, setiap orang ini punya pelanggan sendiri. Ya. Itu saya pernah bilang ya, kalau di grupnya pelayan Tuhan GSJS, ada orang yang suka kirim-kirim, ya kejelekan pendeta lain, gereja lain. Saya harap nomor itu diblok. Kalau komplain bilang, Pak Sam yang suruh. Nanti saya akan beritahu. Jangan pakai cara Herodes. Jahat sekali kau. Jelek-jelekan. Mimbar ini bukan untuk menjelekkan agama lain. Bukan untuk menjelekkan gereja lain atau pendeta lain. Di mimbar ini kita hanya meninggikan nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Kejahatan Herodes ini hampir menggagalkan kemenangan orang Majus. Pak, apa kemenangan orang Majus? Kemenangan orang Majus adalah mereka sudah berjumpa dengan Yesus. Inilah kemenangan orang Majus. Ya. Jadi orang Kristen harus punya pengalaman pribadi. Saya sudah berjumpa dengan Yesus. Saat ku bertemu denganmu Yesus, ku temukan ada harapan baru, bukan harapan palsu. Kalau manusia suka kasih PHP, banyak cewek-cewek kasih PHP sama cowok. Mau terima kado, bingkisan Natal mau, tapi orangnya nggak mau. Mestinya kalau mau kadonya harus mau orangnya dong. Masa mau kadonya nggak mau orangnya? Itu namanya kasih harapan palsu. Ya, banyak cowok-cowok kasih PHP sama cewek-cewek, kasih rayuan-rayuan manis, omongan-omongan yang manis, tapi semua palsu itu. Ya, banyak yang di rumah sakit jiwa gara-gara harapan palsu. Hanya Yesus yang memberi harapan pasti buat kita, harapan yang pasti dan aman. Saya tuh anak Tuhan nggak mungkin sakit jiwa. Halo, amin. Sudah tahu nggak? Pengharapan itu ada hubungan dengan jiwa. Orang kalau sakit jiwa pasti ada sesuatu dengan pengharapannya. Itu dalam surat Ibrani dikatakan pengharapan adalah sau yang kuat bagi jiwa kita. Dan dilabuhkan seperti sau itu jangkar ya. Dilabuhkan di belakang tabir, di belakang langit biru, di atas matahari. Belakang langit biru ada mahkotaku. Yang bisa nyanyi. Belakang langit biru sana ku rindu, ku lihat wajahnya Yesus pelepasku. Belakang langit biru sana. Coba Ibrani 6 ayat yang ke-19 penulis ini. Pengharapan adalah sau yang kuat bagi jiwa kita. Aman dan kuat. Orang sakit jiwa pasti hubungan dengan harapan. Harapannya dia nggak tercapai. Coba Ibrani 6:19. Tolong. Ibrani 6:19. 2, 3. Pengharapan itu adalah belum. Ibrani 6:19. Ya, maaf. 2, 3. Pengharapan itu adalah sau itu jangkar yang kuat dan aman bagi siapa? Jadi kalau orang kena sakit jiwa, tekanan jiwa, pasti harapannya ada yang gak benar.
yang telah dilabuhkan sampai belakang langit biru, di atas matahari. Karena ketika kita hanya memperhatikan di bawah matahari, hidup kita penuh kesia-siaan. Ya, seperti yang dialami Salomo. Salomo terobsesi membangun istana 14 tahun. Bayangkan, dia bangun bait Allah hanya 7 tahun. Dia bangun istana untuk dirinya 2 kali lipat, lebih lama, lebih mewah. Dan tidak ada yang salah dengan itu. Saudara mau bangun rumah mewah, berapa lantai, saudara mau kasih perabot yang super, ada kolam renang, is okay. Tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi tahukah saudara, setelah semua selesai, Salomo berkata, semua ini gak ada gunanya, sia-sia. Karena engkau hanya melihat di bawah matahari. Pengharapan anak Tuhan ada di belakang langit biru, di atas matahari, di dalam kerajaan sorga. Amin. Kuat dan aman, tidak akan pernah goyah jiwa kita. Tidak akan pernah ada yang sakit jiwa. Semua jiwanya bersukacita karena Tuhan. Amin. Seperti Maria berkata, jiwaku bersukacita karena Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku, kepura-puraan Herodes ini ya hampir saja menggagalkan kemenangan orang Majus, yaitu berjumpa dengan Yesus. Saya ingat Wahyu pasal 1 ayat 19 berkata, tuliskan apa yang telah kamu lihat. Kata telah itu dalam bahasa Inggris menunjukkan kata waktu past tense, telah, lampau. Ini bicara tentang perjumpaan, saudara. Setiap orang Kristen harus pernah berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Kalau enggak dia bisa murtad. Saya ingat bagaimana Saulus berjumpa dengan Yesus dalam perjalanan ke Damsyik. Sebelumnya dia pernah melihat Stefanus dirajam batu. Saulus yang mengizinkan dan menyetujuinya. Dia lihat bagaimana Stefanus teriak, I see Jesus, I see heaven. Saya lihat Yesus, saya lihat surga. Dia dengar. Satu kali dalam perjalanan, di tengah siang bolong, matahari yang begitu terik, dia lihat sinar yang lebih terang. Dia jatuh, dia tanya, siapa engkau Tuhan? Aku Yesus. Ini yang membuat Paulus punya iman yang hebat. Kuat, tidak pernah mundur walaupun disiksa, di penjara. Dia bilang, hidup bagi Yesus, mati apa? Untung, karena dia udah berjumpa. Yaitu setiap orang Kristen harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tuliskan yang kedua, apa yang terjadi sekarang. Kata waktu dalam bahasa Inggris pakai kata present, sekarang. Apa yang sekarang ya terjadi dalam hidup kita? Yaitu pengikutan, bicara tentang pengikutan. Semoga sampai hari ini saudara dan saya tetap menjadi pengikut Yesus. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Amin. Mengikut Yesus bukan keputusan suamiku, bukan. Mengikut Yesus bukan keputusan istriku, bukan. Mengikut Yesus bukan karena keputusan orang tuaku, tapi keputusanku, keputusan saya. Kita memutuskan hari ini, saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Yang bisa nyanyi. Saya mau ikut Yesus. Sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah dalam dunia ini, saya mau ikut Yesus. Sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengkoreksi saudara yang suka berkata, saya sekarang ikut GSJS Pakuan Mall. Saya koreksi. Saya ikut Pastor Michael, Pak Sam. Salah. Saya ingin saudara dan saya berkata, saya ikut Yesus.
Amin. Kalau saudara dan saya ikut Yesus, saudara pasti nyampe ke sorga. Tidak mungkin kesasar, karena Yesus berkata, I'm the way, akulah jalan. Kalau saudara ikut gereja, ikut pendeta, belum tentu nyampe sorga. Belum tentu. Ya, saya harap saudara yang ada di sini termasuk saya, semua ikut Yesus. Halo, amin. Bilang saya ikut Yesus. Memang saya kebetulan digembalakan di GSJS Pakuwon oleh Pastor Michael. Tapi ikutnya bukan ikut Pak Michael, ikut Yesus. Ya. Yesus selalu memanggil murid-muridnya, marilah, ikutlah aku. Tuhan itu rupanya senang dengan kata marilah, saudara. Ingat enggak Matius 11:28, Tuhan Yesus berkata apa? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus panggil Petrus, marilah, ikutlah aku. Dan kita seringkali nggak sadar bahwa Alkitab kita ditutup dengan kata marilah. Nggak sadar ya? Ayo saya tunjukkan. Wahyu 22. Ayat yang ke-17. Puji Tuhan. Wahyu 22 ayat 17. 2-3. Roh dan pengantin perempuan itu berkata apa? Marilah. Dan barang siapa yang mendengar, hendaklah ia berkata, marilah. Tuhan paling senang dengan kata ini. Marilah kepadaku, ayo ikut aku, ikut. Itu yang kedua. Ya, apa yang terjadi sekarang? Yang ketiga, tuliskan. Apa yang akan terjadi sesudah ini? Kata waktu future, past tense, ya, present dan future yang akan terjadi sesudah. Apa yang akan terjadi sesudah ini? Orang Kristen akan mengalami pengangkatan. Kok nggak ada amin? Pengangkatan. Semoga tiga ini menjadi pengalaman anak-anak Tuhan, saudara dan saya. Berjumpa dengan Yesus di masa lalu. Dan sampai hari ini kita tetap mengikut Yesus. Dan satu kali kita akan masuk dalam pengangkatan. Semoga ketika Tuhan datang, sangkakala Allah berbunyi, kita semua terangkat. Jangan sampai dua di atas tempat tidur, satu ditinggal, satu diangkat. Semoga dua di atas tempat tidur, dua-dua terangkat. Suami istri. Dua orang di ladang apa? Di ladang Tuhan. Jangan satu diangkat, satu ditinggal. Tapi dua orang di ladang Tuhan, dua-dua terangkat. Semoga kalau sangkakala Allah berbunyi, kita semua terangkat. Amin. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Ayo tepuk tangan. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Semoga telinga kita bisa dengar itu. Telinga kita peka. Pak, bagaimana bisa peka? Harus banyak dengar firman. Saya itu kalau nggak pernah ke gereja dengar firman, jangan harap dengar bisa dengar bunyi sangkakala. Itu aja. Ketika orang Kristen setiap minggu dengar firman, setiap hari dengar firman, ikut sela, ikut segala dengar firman, telinganya tajam. Satu kali terbang kita. Kok nggak ada amin? Yang sudah mati pun telinganya masih peka. Begitu dia keluar dari kuburan. Itu dikatakan waktu bunyi sangkakala. Orang-orang yang mati dibangkitkan. Dan kita yang hidup akan diubah oleh Tuhan. Semoga ketika sangkakala berbunyi, GSJS Pakuwon Mall tutup. Amin. Tutup bukan karena bangkrut, bukan karena nggak bisa bayar sewa gedung yang mahal ini, bukan. Pastor Maker pernah cerita, Pak, Tuhan itu hebat loh, Pak. Aku ini dipanggil koncoku, Pak. Mamanya minta doa, aku pulang dikei cek gocap dia 50 juta. Waduh, dahsyat kata. Aku ini, Pak,
besok harus bayar sewa Pakuwon 55 juta Pak. Memang Tuhan dahsyat mau memberkati GSJS Pakuwon. Amin. Temen sekolah manggil mamanya, doa no anakku. Ya, pulang disangoni cek 50 juta. Ya, depan saudara itu ada QR. Kadang-kadang di tengah khotbah digerakkan, orang tinggal cedit kirim. Gereja ini tutup bukan karena pendetanya kena kasus, bukan. Gereja ini tutup karena semuanya, dari hamba Tuhan, pendetanya, pelayan Tuhan, sampai semua jemaat, semua terangkat ke sorga. Tidak ada lagi kebaktian di sini, pindah ke sorga. Amin. Semoga 3 hal ini menjadi pengalaman pribadi kita. Ya, saudaraku. Wahyu 1 ayat yang ke-19 dikatakan, tuliskan apa yang terjadi sekarang. Coba kita baca sekali lagi Wahyu 1 ayat 19 ini, kita perlu baca sekali lagi ya. Kita baca Wahyu 1 ayat 19, 2, 3. Karena itu tuliskanlah apa yang telah terjadi di masa lalu, perjumpaan, baik yang terjadi sekarang, pengikutan, maupun yang akan terjadi sesudah ini, pengangkatan. Biar ini menjadi pengalaman kita sebagai anak-anak Tuhan. Hari ini saya mau tutup bahwa Tuhan memerlukan iman kita, saudara. Ya. Jadi dalam Injil Lukas dikatakan, jika anak manusia datang untuk kedua kali, adakah ia menjumpai iman di bumi ini? Tuhan sangat perlu iman kita. Mengapa? Karena hanya dengan iman kita bisa berkenan kepada Tuhan. Kita bisa berkenan kepadanya kalau kita punya iman. Ibrani 11 ayat 6. Tanpa iman orang gak mungkin berkenan. Bukankah yang kita cari itu perkenanan Tuhan? Masih ingat lagu? Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Lalu apa? Perkenananmu yang teguhkan hati. Gimana mau mendapat perkenanan kalau kita nggak punya iman gitu loh. Coba Ibrani pasal 11 ayat 6. Saya tutup dengan Ibrani 11 malam ini. Ya. Saya nggak boleh panjang-panjang, habis gini saya jemput istri anak saya di Grand City. Nutup ke ibadah di Grand City. Ibrani 11 ayat 6. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang bagaimana? Sungguh-sungguh mencari dia. Rupanya kesungguhan kita itu diperhitungkan oleh Tuhan dan diberi upah. Ya. Saya tahu saudara banyak yang sibuk di rumah, repot, punya usaha. Saudara tinggal untuk cari Tuhan di sini. Semua diperhitungkan oleh Tuhan dan diberi upah. Percaya itu? Ada yang jauh, ini hujan di luar, ada yang ngantuk, capek. Saudara datang cari Tuhan. Kesungguhan kita ini nggak pernah sia-sia gitu ya. Tuhan lihat kesungguhan Sakeus. Bayangkan, dikatakan di Alkitab, Sakeus berlari mendahului orang banyak. Jadi larinya paling cepat. Dia punya semangat yang radikal dalam mencari Tuhan. Orang kalau punya semangat radikal, kalau lari pasti paling cepat. Itu semangat radikal. Orang kalau punya semangat radikal, kalau tepuk tangan itu paling keras. Bisa nggak beri tepuk tangan yang radikal buat Allah kita? Nah, yang kayak begini nih Tuhan mau. Amin. Orang kalau punya semangat radikal, kalau nyanyi dia paling kenceng, dia buka mulut paling lebar. Kadang-kadang saya lihat orang Kristen kalau nyanyi ya, itu umi-umi. Mulutnya cuma sebesar lubang celengan. Hati-hati, kalau sebesar lubang celengan yang masuk uang apa? Uang recek, uang recek. Coba kalau nyanyi pakai semangat radikal, buka mulut yang lebar. Bersamamu Bapa. Buka mulut bila perlu selebar kuda Nil.
Nanti biar yang masuk semongko. Haleluya. Daripada saudara dapat berkat cuma uang receh. Amin. Yang radikal. Tuhan lihat ini orang ini radikal. Sampai dia sudah pejabat eselon 4C. Kepala bea cukai. Naik pohon. Wah. Masa gak malu jaim. Diketawain orang. Dia gak jaim-jaiman. Naik dia. Tuhan bilang turun. Sekarang juga aku akan menginap di rumahmu. Ketika saudara punya kesungguhan. Ketika saya punya kesungguhan. Untuk mencari Tuhan. Saya yakin Tuhan gak tinggal diam. Berkatnya pasti dicurahkan. Mujizatnya. Dia bilang aku mampir di rumahmu hari ini. Aku akan tinggal bersama engkau. Amin. Saudara, bicara tentang iman dalam Ibrani 11 dimulai dari imannya Habil. Nah, saya mau akhiri dengan iman Habil hari ini. Ya. Ibrani 11 ini bicara iman dimulai dari Habil. Nanti lain kali kalau saya diundang lagi saya akan khotbah tentang Henok, imannya Nuh, imannya Abraham, terus sampai terakhir iman kita di ayat 40. Ya. Saudaraku, imannya Habil itu sangat sederhana, very simple, sederhana, tidak perlu sekolah teologi ya. Coba Pak saya mau sekolah teologi ya, waduh kesuwen selaki amat. Ya, saya bilang iman Habil ini sederhana, nggak usah belajar yang sulit-sulit. Pak iman Habil itu gimana? Begini ya, apa yang Habil dengar dari Adam dan Hawa orang tuanya, saya yakin Adam dan Hawa sering cerita sama anak-anaknya. Dulu papa mama ada di Taman Eden. Wah, luar biasa. Papa mama gak pernah kekurangan. Kepikir makan tinggal metik buah, tek makan tumbuh lagi buahnya. Iya tapa? Iya mak. Iya. Papa mama gak usah repot-repot bikin baju, celana, rok, daster, gak usah. Papa mama diberi pakaian kemuliaan, gak kelihatan kemaluannya ini. Tapi satu kali nak terjadi tragedi. Papa mama ditipu oleh setan lewat ular. Ya. Papa mama diusir dari Taman Firdaus. Papa mama harus berjerih lelah, berpeluh. Tetapi Tuhan baik. Sebelum diusir, Tuhan kasih sama papa mama pakaian dari kulit apa? Binatang. Berarti ada binatang yang apa? Dikorbankan. Dan apa yang didengar oleh Habil itu menjadi iman. Iman timbul dari pendengaran. Yaitu orang tuli lebih sulit punya iman. Telinga bisa dengar masih bisa punya iman. Ya. Dan itu dinyatakan lewat korban yang dia persembahkan. Habil juga potong kambing domba untuk Tuhan. Itu diterima. Kain ditolak. Imannya Habil itu begini. Apa yang kita dengar hari ini dari Tuhan, lakukan itu persis. Lakukan itu apa? Dia dengar Tuhan potong kambing domba. Habil melakukan persis, dia potong kambing domba. Kain enggak, itu kain ditolak. Kedua dari bilang Tuhan ini golek perkara kok Tuhan iki Pak. Lho apa? Lah iya, persembahannya kain mbok trimoan wis Mas yo sayur, buah. Wis gak ono ceritane kain mateni Habil. Lha iku lak karepmu. Tuhan enggak gitu saya bilang. Tuhan punya aturan. Kalau kamu enggak pakai iman, Tuhan enggak berkenan gitu loh. Ya, bukan masalah Tuhan gak suka sayur, bukan masalah buah-buahannya jelek, sudah rusak, bosok, enggak. Kain gak kasih buah bosok, enggak. Tapi Tuhan ingin yang modelnya kain Habil ini loh. Apa yang dia dengar, sebab itu orang tua punya tanggung jawab untuk menceritakan kepada anak-anak kita. Tuhan perintahkan Musa ya, kamu cerita sama anak cucumu. Ceritakan bagaimana Tuhan buat mujizat untuk mengeluarkan kamu dari Mesir 10 tulah. Ceritakan bagaimana laut Teberau bisa terbelah. Engkau berjalan di dalam kekeringan di tengah laut. Ceritakan itu. Bapak Ibu yang punya anak-anak, kita diberi Tuhan tanggung jawab. Saya suka ceritakan.
pada anak-anak saya. Dulu Pastor Michael ini belum menikah, masih kecil, tinggal bersama kami. Ya, saya sering ngomong sama anak-anak, Michael, Andrew, Timothy, papa mama ini dulu gak punya uang. Kalau engkong dari papa kaya, engkong dari mama juga kaya. Papa mama gak punya uang. Kalau bisa punya seperti ini, itu karena Tuhan. Karena Tuhan baik. Amin. Saya cerita anak-anak saya. Dan ini jadi iman. Semoga saudara menceritakan pada anak-anak kita. Duduk makan cerita. Jangan ngomong yang gak karu-karuan. Ceritakan dulu papa mama pernah sakit, pernah begini. Tuhan tolong nak. Tuhan tuh baik. Supaya satu kali kalau anak-anak kita menghadapi masalah, dia ingat papa mamaku pernah cerita itu. Ternyata masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan. Nyanyi. Masih ada kuasa tak terbatas. Masih ada Tuhan. Nak, masih ada Tuhan nak. Ini jadi iman buat anak-anak kita. Sekali lagi saya mau tutup. Karena udah larut malam. Imannya Habil sederhana. Apa yang kita dengar hari ini, lakukan apa? Lakukan apa? Persis. Tolong. Lakukan persis. Sama. Saudara tahu nggak? Yang Tuhan paling suka itu ketepatan. Artinya begini. Jangan dikurangi. Jangan ditambah. Tuhan paling suka kita melakukan ketepatan. Itulah sebabnya Tuhan pilih Nuh. Kenapa? Karena Nuh ini orangnya bisa melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Tuhan senang sekali dengan yang namanya tepat. Ojo mbok kurangi, ojo mbok tambahi gitu ya. Coba lihat sebagai ayat-ayat terakhir, Kejadian 6. Kenapa Tuhan pilih Nuh? Karena Nuh ini bisa melakukan tepat. Kejadian 6 ayat 22. 23. Lalu Nuh melakukan semuanya itu apa? Tepat. Seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Yang percaya katakan amin. Tepat. Tuhan cari orang yang mau, yang bisa tepat. Tuhan bilang sama Nuh, ayo bikin batra. Kamu bikin dari kayu gofir. Gofir kayunya. Nuh gak nawar. Tuhan, kayu gofir itu susah loh nyarinya. Saya carikan yang mirip aja. Sama kok kualitasnya. No. Nanti saya lain kali kalau diundang lagi, tolong diingatkan. Saya akan khotbah, kenapa Tuhan minta kayu gofir. Ada 3 alasan. Semua ada di Alkitab. 3 alasan. Kalau nggak pakai kayu gofir, perahunya Nuh kena rayap. Air bah dari atas bawah dibuka oleh Tuhan. Ya. Nuh nggak nawar, aduh Tuhan iki larang loh Tuhan. Wangel lagi golek iki nang ndi Tuhan kayu gofir. Tuhan bilang Nuh bangun 3 tingkat. Ya. Pintunya di tengah. Dia lakukan tepat. Nuh nggak bilang Tuhan kalau 3 tingkat kurang loh, saya dengan istri anak dan mantu 8. New beginning angka 8. Permulaan yang baru. Belum semua binatang, hewan, jantan, betina masuk di perahu saya. Nggak cukup Tuhan, 5 tingkat aja. Tuhan nggak suka ini. 3 ya 3. Pintu di mana? Tuhan ingin menunjukkan tentang Tritunggal. Bapa, Anak, Roh Kudus. Yang di tengah adalah Yesus, Anak Allah. Yesus berkata, akulah pintu. Pintu adalah Yesus. Amin. Nuh dengar Tuhan bilang panjangnya 300. Kamu harus lakukan ini tepat. Gak perlu ditambahi, dikurangi. Wah kepanjangan, oh kependean, gak bisa. 300 bicara tentang kemenangan. Gideon dengan 300 tentara bisa mengalahkan bangsa Midian. Lebarnya harus 50. 50 adalah Yobel. Kemerdekaan, tahun emas. Ya, kawin emas, kawin 50 tahun. Ya, tahun Yobel, tahun pembebasan.
Ini tahun pembebasan. Semua nyanyi. Ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Ayo sekali lagi tepuk tangan, katakan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun. Waktu tahun Yobel penjara dibuka, napi boleh pulang. Ya. Waktu tahun Yobel semua budak dilepaskan, boleh kembali ke rumahnya masing-masing. Dan Tuhan ingin tingginya 30 hasta. 30 bicara tentang kedewasaan. Ya. Karena dikatakan umat Israel umur 30 harus bayar pajak. Umur 30 wajib ikut perang. Kalau kita kan 17 ya, punya NPWP, punya KTP. Lain, Alkitab tulis 30. Kedewasaan. Tuhan mau kita dewasa. Jangan terus kanak-kanak, jangan pemain musik naik. Jangan kanak-kanak terus. Kalau anak-anak minta mobil, coba dapat mobil-mobilan. Saudara punya anak-anak apa? Beliin mobil, dibeliin mobil-mobilan. Kalau udah gede minta mobil, dibelikan apa? Mobil sungguhan. Kalau anak-anak minta rumah, dibeliin rumah-rumahan dari Lego. Tapi kalau udah besar, Pak, Ma, beliin rumah. Dibeliin di Pakuwon Indah. Dibeliin di Citraland. Dibeliin di Geraha Family. Amin. Kalau anak-anak minta uang, dikasih uang monopoli. Anak-anak kok kasih uang-uangan. Tapi kalau udah dewasa, minta duit, dikasih deposito. Siapa yang mau berkat hari ini? Amin. Jadilah dewasa. Ketika kita belum dewasa, cuma dapat mobil-mobilan, cuma dapat rumah-rumahan, cuma dapat uang-uangan. Tapi ketika kita dewasa, 30, saudara akan lihat berkat yang sesungguhnya Tuhan akan berikan buat kita. Saya tidak perpanjang khotbah, siapkan hati kita untuk menyambut Natal. Buang semua kepura-puraan. Belajar seperti Yusuf jadi orang yang tulus.